baik trioxide NiMO1A120 dari kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Materi yang akan dibahas pertama yaitu definisi dari glikolisis, glikogenosis, dan glukogenogenesis. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses di mana satu molekul glukosa dipecah untuk membentuk dua molekul asam piruvat. Proses glikolisis merupakan tahapan jalur metabolisme yang terjadi dalam sitoplasma, sel-sel hewan, sel tumbuhan, dan sel-sel mikroorganisme. Setidaknya 6 enzim beroperasi di jalur metabolisme. Yang kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Yang ketiga yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dan glukosa. Peningkatan kadar glukosa darah dalamnya yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresi hormon insulin yang menstimulasi menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang keempat yaitu glukogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dan senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Yang pertama yaitu siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam piruvat atau senyawa yang memiliki 3 atom C atau NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina nukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat antara lain. Yang pertama, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP serta peranan ATP dan ADP. Pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain pada sel eukariotik. Glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahapan penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahapan pelepasan energi adalah ATP 2 dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP tambah 2 NADH. Berikut adalah tahapan penggunaan energi. Yang pertama, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosforufructinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-fosfat. Yang keempat, aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Yang kelima, 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Yang kedua yaitu tahapan pelepasan energi. Di tahapan pelepasan energi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, triosafosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dan substrat ke NADH+ membentuk NADH. Kedua, glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah
berubah menjadi senyawa asam organ oleh fosfogliserasinase. Yang ketiga, gugus fosfat pindah sehingga menjadi 2-fosfogliserat. Yang keempat, 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfenol berupa kinase oleh enolase. Berikut penjelasan tentang glukosa. Molekul ATP-CoA kemudian mengaktifkan glukosa untuk menghasilkan ATP, NADH, SADH2 dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus. Siklus Krebs ini dimulai dengan siklus CoA berikutnya dengan salah membentuk sitrat. Kemudian sitrat akan berubah menjadi isositrat oleh enzim ketohidrasa. Isositrat tersebut diproses menjadi reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan selanjutnya yaitu rantai respirasi. Rantai respirasi terjadi di dalam mitokondria sebagai pusat tenaga. Di dalam mitokondria ini sebagai besar peristiwa penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratoris berlangsung. Sistem respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi atau protein. Ini dinamakan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif menunjukkan organisme aerob menangkap metil glukosa sebagai sitrat respiratoris dengan proporsi jauh lebih besar daripada semua anaerob. Berikutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat lipid dan asam amino. Hubungan asam metabolisme karbohidrat lemak dan protein. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang saling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamate banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan menyebabkan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Metabolisme di dalam tubuh terdiri dari glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Yang pertama yaitu glikolisis aerob. Proses pemecahan molekul serum atau glukosa yang menjadi senyawa dalam respirasi aerob menyebabkan video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan